setiap kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepadamu, setiap keburukan yang kau lakukan pun akan kembali kepada. Nah, mulai sekarang jangan pernah sedikit pun ada niat buruk kepada siapapun, karena apa? Akan kembali kepada diri kita masing-masing. Man jaa bil hasanati falahu asrun amsalihha. Jadi setiap kebaikan yang kita buat satu sebesar biji sawi kembali ke kita 10 kali. Nah, kalau ada orang sering buat kita emosi, ya udah ikhlaskan aja. Ikhlaskan. Karena apa? Lapangin dada kita. Ikhlas, lama-lama kesel juga nih kan gitu. Tapi belajar. Emang harus belajar. Harus belajar. Jadi belajar hati kita biar lapang. Jangan pernah kita buat zalim ke orang. Karena begitu buat zalim, orang yang dijolimi sama kita, itu kalau angkat tangan minta sama Allah, lewat kita, selesai hidup kita, tamat. Maka jangan pernah buat zalim pada orang. Ya, jangan pernah buat zalim. Ya, orang yang dizalimin doanya kabul. Ada kisah, ada seorang nenek-nenek, ya, ini bikin rumah pakai terpal, nempel di tembok istana. Begitu nempel di tembok istana, kalau siang dia nyari makan, kalau sore pulang buat neduh. Ternyata yang punya istana pengen keliling istananya. Begitu keliling istana yang udah bagus, mewah, megah itu, ada gubuk nempel. Kira-kira rusak pemandangan nggak? Nah, karena saking sombongnya nih penguasa, akhirnya nyuruh anak buahnya hancurin. Ini apa ini? Ini gubuk apa? Oh, ini gubuk seorang tua yang kalau keluar dia nyari makan siang, kalau malam mau sore dia istirahat di sini cuman buat tidur. Udah rubuhin. Ini merusak pemandangan ini. Rubuhin, dirubuhin. Kejam itu, dirubuhin. Begitu sore pulang ini wanita tua ini, begitu pulang ngelihat bangunannya nggak ada, nangis dia. Karena apa? Tempat satu-satunya berteduh digusur habis. Mau tidur di mana lagi saya? Maka nanya kepada orang yang ada, ini gubuk saya kemana? Dijawab sama orang, ini dihancurin oleh yang punya istana. Langsung dia berdoa, ya Allah, di saat rumahku dihancurin aku nggak ada, di saat gubukku dihancurin aku nggak ada, engkau kemana ya Allah? Tuh doanya begitu. Bukan berarti maksa Allah, enggak. Engkau kemana ya Allah? Di saat saya punya gubuk dihancurin sama orang ini, engkau kemana? Tolong ya Allah keadilan. Itu nggak lama dia doa seperti itu istana dan orang-orang di dalam dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala. Mati semua. Makanya orang yang dizalimi doanya kok kabul. Terus bagaimana kalau orang zalim sama kita? Mau kita doain juga sengsara, mau kita doain juga binasa atau gimana? Yang bohong nih. Kan kita nggak ada kalau orang buat jahat sama kita langsung ya Allah balas dia 100 kali dari apa yang dia buat, mati sekeluarga 7 turunan. Kan seperti itu kita. Seperti itu kan kalau ada orang jahat sama kita. Ya doa yang orang dizalimi ya kabul. Cuman apa enaknya? Cuman buat kepuasan hati doang kalau kita lihat orang itu hancur. Cuma ada kepuasan di hati doang, kita doain orang hancur, lantaran dia zalim sama kita doain hancur, ya hancur pasti orang itu. Cuman kepuasan doang, nggak ada nilai plus tambah pahala, nggak ada. Tapi kalau kita doain ya Allah orang yang sudah buat zalim sama saya, ya susah dah. Saya kalau dizalimin ramah-ramahnya lebih dari itu doanya. Matiin ya Allah gitu. Susah memang, cuman kita belajar pelan-pelan. Begitu orang buat zalim sama kita doain ya Allah. Ini orang buat zalim sama kami, ini orang buat zalim sama saya, kasih hidayah ya Allah. Begitu dapat hidayah dia berubah, maka dapat pahala kita. Pahala dengan apa? Dengan sebab doa kita Allah kasih dia berubah. Kalau kita doain dia hancur, cuman puas doang, tuh rasain loh gara-gara buat jahat sama gua sih, lu belum tahu gua nih, begitu. Akhirnya apa? Cuman kepuasan doang. Nah maka mulai sekarang ya kita jangan pernah sedikit pun ada niat mau buat buruk sama orang. Pastinya kita nggak mau dizalimin kan, maka jangan berbuat zalim.
Nah ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan pelan-pelan. Kalau ada orang cemberut, kasih senyum. Begitu dia ngelewain, sambit. Ya intinya biar lapanglah dada kita, ya, supaya enak hidup kita, tentrem, tenang. Jadi nggak sakit hati, gitu ya. Kalau hati sakit, bahaya hidup, hancur hidupnya, gelisah. Nah, mudah-mudahan sehat semua kita. Benahin hati kita. Insya Allah kita jumpa lagi di malam Rebo yang akan datang. Amin ya rabbal alamin, dan semoga hajat kita semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala.